Bendera merah putih berkibar di negara India, teman-teman. Takbir. Cerita ya teman-teman, pertama kali masuk negara India. Sambil cerita pertama kali masuk ke negara India. Oke. Traveloka untuk persyaratan di visanya, kan visa itu harus ada tiket pesawat dan hotel. Nah, semuanya udah siap. Hotel pun udah siap, udah di booking untuk tanggal 18. Nah, tanggal 18 saya turun di bandara, nyari taksi. Ya, mungkin kalian bisa membayangkan saya sendiri di bandara, sedangkan di sana orang-orang India, bahasanya pun India. Saya ngobrol pun translate, teman-teman. Di situ saya nyari-nyari taksi, nyari-nyari kartu, ternyata nggak ada. Sampai hampir 1 jam lebih saya muter-muter di area imigrasi. Sampai 1 jam lebih saya muter-muter di area imigrasi untuk cari kartu, ternyata nggak ada. Dan untuk cari taksi pun saya agak sedikit was-was di baratnya ya. Tapi saya di situ memberanikan diri, kalau diem aja nanti yang ada sampai malam di imigrasi. Ya udah, di situ saya nyari taksi secara manual karena nggak bisa online. Saya nyari taksi, bilang ke taksinya, aku ceritanya pakai bahasa Indonesia aja ya, soalnya kemarin waktu ngobrol aku translate di Google. Jadi saya bilang, bang, tolong antar ke lokasi ini. Diantarlah sama dia. Udah di pertengahan jalan dia bilang gini, bang, hotelnya yang ini aja ya, ini rekomendasi, ini bagus hotelnya. Ya saya tuh posisi kan lelah, harus istirahat. Ya udah, ini aja gak apa-apa. Lagian saya juga mau istirahat untuk hari ini. Di situ diarahin sama hotel yang dimaksud supir taksi itu. Dan ternyata sampai di hotel itu teman-temannya dia, teman-teman. Diarahin sama supir taksi ke hotel itu teman-temannya supir taksi. Di situ saya curiga, ini pasti kong kali kong nih. Apa maksud ini? Di situ saya waspada. Terus saya check-in hotel. Awal harganya itu 5.600 rupiah. Itu kurang tahu berapa, 5.600 rupiah itu sekitar 1 juta lebih. Nah, di situ saya kan lihat di Google. Oh, ini sama kamarnya nggak sesuai dengan harga. Ini serius segini harganya? Iya serius. No. Saya batal aja. Dia kayak kebingungan. Dan alhasil, nih. Dan alhasil di situ dia bawa kalkulator, dikurangin harganya jadi 4.800 rupiah. Nah di situ ini serius segini? Iya serius ya. Ya udah, di situ tuh saya nggak mau banyak bicara, saya udah mau istirahat. Ya udah saya bayar aja 4.800 rupiah. Nah udah bayar, saya masuk ke kamar. Di kamar saya diketok-ketok pintunya itu. Lah, kok ini baru pertama kali ini ya nginep di penginapan diketok-ketok. Udah saya buka pintunya, dia nyuruh telepon, nggak tahu suruh telepon siapa, resepsionis nggak tahu siapa. Dipintain lagi uang 2.800 rupiah. Kata saya tuh, ini bayar untuk apa, kan saya udah bayar tadi. Terus kata dia tuh, ini untuk bayar biaya pajak. Pajak apaan? Kan saya udah bayar hotel, itu kan otomatis bayar pajak juga. Kenapa saya harus bayar lagi? Nah dia ngotot, teman-teman. Di situ saya agak sedikit debat, karena kalau dari segi debat saya nggak bakalan gentar, karena posisi saya benar. Emangnya saya ini anak kecil yang mudah dibohongi? Nah daripada ujung-ujungnya debat, mungkin kalau debat dari segi omongan wajar ya, takutnya, khawatirnya terjadi main fisik. Ya udah, di situ saya ngalah aja lah. Saya kasih aja 3.000 rupiah. Yang harusnya 2.800 rupiah saya lebihin aja 200. 3.000 rupiah ini gift for you. Sambil saya ketawa ngakak, ketawa ngeledek seperti itu. Nih, gift for you kata saya itu. Pergilah dia keluar. Udah keluar, saya gabut di kamar. Ya udah, saya nge-review area sekitar, live di Instagram. Nah waktu live pun saya diikutin sama orang hotel tuh. Mau kemana? Kamu jangan kemana-mana. Di sana bahaya, banyak ikan kakap katanya. Ikan kakap itu banyak orang yang malak. Tapi emang benar teman-teman. Dari segi penampilannya, lingkungannya, di situ banyak preman. Teman-teman. Tapi di situ kan niat saya mau nge-review area sekitar. Cuma masuk akal juga, kata mereka jangan jauh-jauh dari area sini. Ya udah, saya balik lagi ke kamar.
udah balik ke kamar. Selang beberapa menit diketok-ketok lagi pintu. Oh, kamu mau minum enggak? Sambil nunjukin gambar tuh di handphone. Saya enggak minum ini. Saya minumnya air putih, air normal. Enggak apa-apa, saya cariin. Kamu mau yang mana? Saya beliin. Enggak, saya enggak suka minum ini. Dia ngotot pengen ngasih saya minuman sambil ngeliatin gambar di handphonenya. Di situ saya langsung aja tutup pintu, lagi ngobrol pun saya langsung tutup pintu. Oh, ini nggak bakal bener nih di sini nih. Mumpung masih siang hari, saya memastikan untuk check out. Jadi di situ saya check out itu 4 jam, check innya 4 jam teman-teman. Nah di situ saya berpikir, saya ingat sama Bang Aji tentara yang ada di Bandung. Beliau dulu bilang kalau nanti udah di India kabarin saya. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Ya udah di situ saya telepon Bang Aji, tentara yang di Bandung. Gini. Kata Bang Aji, ya udah tunggu di situ nanti saya kabarin teman saya yang di India. Trinlah sampai ke Bang Iksan, orang KBRI Indonesia yang India. Di situ saya cerita, Iksan seperti ini. Oh ya udah, kamu kesini aja Ri. Ya udah saya ke situ Bang. Nah di situ saya aktif mau nyari taksi sendiri, tapi dipikir-pikir setelah kejadian itu saya membatalkan untuk nyari taksi. Saya telepon lagi Bang Iksan, Bang, kayaknya kalau saya pesen taksi sendiri, khawatirnya terjadi seperti ini lagi. Nah di situ kata Bang Iksan, ya udah kamu tunggu aja di situ. Saya suruh teman untuk jemput kamu di penginapan. Ya udah di situ saya dijemput sama temennya Bang Iksan ke penginapan teman-teman. Nah di situ udah dikabarin itu teman saya udah sampai di bawah. Di situ saya langsung ke bawah, nggak langsung bawa ransel, nggak langsung bawa tas. Pas sudah ke bawah saya mastiin dulu orangnya udah sampai atau enggak. Alhamdulillah sudah sampai. Terus saya balik lagi ke kamar, ngambil tas, semuanya prepare untuk check in, untuk check out. Jadi di situ saya check out cuma 4 jam. Pas saya keluar dari kamar, saya ditahan teman-teman. Saya nggak boleh pergi, nggak boleh keluar. Nggak tahu kenapa handphone saya sampai direbut. Padahal handphone saya lagi dicas di powerbank. Handphone saya direbut, sampai rebutan secara nggak terlalu kasar. Rebutannya agak normal, nggak terlalu kasar main tangan ya, cuma rebutan gitu sambil tarik-tarik menarik. Ini handphone saya, ngapain kamu ambil? Wah, tunggu kamu duduk dulu, sit down ya, katanya duduk. Saya mau check out, saya mau ke KBRI Imigrasi Indonesia di India, kata dia tuh. Ya udah kamu sini katanya. Terus dia bawa kalkulator sambil nulis angka lagi. Di situ saya suruh bayar lagi 900 rupiah. Ini maksudnya apa? Kok saya bayar lagi? Tadi saya udah bayar 2 kali loh. Kenapa harus bayar lagi? Iya, ini biaya check out katanya. Di situ nggak benar. Saya telepon Bang Iksan. Bang Iksan, ini udah nggak benar di sini Bang Iksan. Di situ handphonenya saya kasih ke Bang Iksan. Sana beliau ngomongnya bisa bahasa India. Di situ sekilas saya terdengar, kamu ini penipu. Saya datangkan polisi ke situ ya. Jadi dia otomatis langsung panik. Ya udah di situ saya disuruh, you go. Saya disuruh langsung lari, enggak lari cepat ya, enggak. Maksudnya jalan cepat. Bye see you kata saya itu. Itu pengalaman pertama masuk India. Saya ingatnya ini ujian teman-teman. Ini bukan musibah, tapi ini ujian. Saya percaya setiap ujian yang Allah berikan pasti ada maksud dan tujuannya. Mungkin maksudnya Allah menguji saya di India ini orang mentalnya kuat enggak ya. Pertama masuk ke India yang mungkin mayoritas muslimnya nggak ada, kita uji dari segi mental. Di situ jujur sampai keringet dingin teman-teman, karena posisi sendiri masuk ke negara India tiba-tiba dipalak. Wajar ya, namanya manusiawi pasti keringet dingin. Mungkin itu Allah menguji mental saya. Tapi alhamdulillah saya tidak gentar, malahan saya tambah penasaran seperti apa sih negara India yang bakalan saya lalui ini. Mungkin itu cuma sekedar oknum teman-teman. Jadi untuk membuktikannya ke depannya, apakah benar negara India seperti itu? Itu mustahil enggak. Sepertinya orang India ini semuanya baik-baik teman-teman.